Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafarkan dengan NIM 21108852010. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Strategi Dependemic Fund melalui Jaringan Advokasi Transnasional dalam Mempengaruhi Kebijakan Pendanaan Negara Donor. Baik, untuk memulai, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari perumusan masalah dalam skripsi ini. Pandemic Fund berhasil menghimpun dana sebesar 2 miliar US dollar pada 2023 dan meningkat menjadi 2,8 miliar US dollar pada 2024. Meski sedang terjadi tren penurunan hibah global dan krisis kepercayaan terhadap lembaga multilateral di saat uh, tantangan akibat inisiatif kesehatan global yang lainnya stagnan, Pandemic Fund justru berhasil meningkatkan bantuan dan dukungan lewat advokasi digital dan jaringan transnasional yang mengubah pandangan negara donor menjadi komitmen fiskal yang nyata. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama, yaitu bagaimana strategi advokasi The Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi kebijakan pendanaan negara donor pada periode 2023-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh The Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi kebijakan pendanaan negara-negara donor. Manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut, dan kita masuk kepada kerangka konsep. Kerangka konsep yang dipakai oleh peneliti adalah uh, Transnational Advocacy Network in Digital Era yang ditulis oleh Nina Hall pada 2019. Konsep ini merupakan konsep turunan dari Transnational Advocacy Network yang disusun oleh Margaret uh, Cake and Seeking pada 1998. Pada klasifikasinya, strategi advokasi digital terbagi atas 4 strategi dan beberapa taktik dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, unit analisis yang dipakai adalah strategi di Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional. Unit eksplanasinya adalah kebijakan pendanaan negara donor. Level analisis penelitian ini adalah level transnasional. Batasan penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2023 sampai 2024, sedangkan batasan penelitiannya berfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi kebijakan pendanaan negara donor. Teknik pengumpulan datanya, peneliti mengumpulkan data secara sekunder, studi pustaka dengan data-data sekunder, yaitu publikasi laporan tahunan dan rencana strategi Pandemic Fund, artikel jurnal terkait, situs website dan sosial media resmi Pandemic Fund, serta tidak cantum yaitu data-data dari NGO-NGO atau negara-negara yang terkait dengan Pandemic Fund. Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah dari Lexi Jemulung yang terbagi atas 3 teknik analisis data, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan penafsiran data. Selanjutnya, sistematika penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut. Kita masuk lanjut ke bab 2. Pada bab 2.1, kesenjangan akan membahas tentang kesenjangan global health financing pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 menyoroti bahwa bahwasanya adanya kekosongan tata kelola global serta kekosongan finansial dalam mengatasi masalah tentang pencegahan dan respon terhadap pandemi. Juga mekanisme yang dilaksanakan seperti PEF dan CFE terbukti tidak efektif dan lamban. Makanya ada juga negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi krisis fiskal akibat permasalahan PPR ini. Juga meskipun kesehatan diakui sebagai global public fund, namun nasionalisme saat
Hasil 5 vaksin menghambat pendanaan donor atau pendanaan terhadap PPR. Hal ini mengakibatkan dibentuknya Departemen Fund sebagai solusi multilateral untuk pendanaan jangka panjang PPR. 2.2 Proses pembentukan lembaga Departemen Fund. Departemen Fund, sejarah dan pembentukannya. Secara resmi, Departemen Fund disahkan pada tahun 2022 dengan mandat untuk memperkuat PPR melalui investasi pada 3 sektor prioritas, yaitu sistem surveillance dan atau deteksi dini, kapasitas laboratorium dan tenaga kesehatan, serta pendekatan lintas aktor berbasis One Health. Tujuannya tidak hanya menyediakan dana, tapi juga memperkuat legitimasi politik dan solidaritas global dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas batas. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh Pandemic Fund adalah inclusive governance, country ownership, dan resource-based management yang berusaha menciptakan model pembiayaan global yang lebih adil dan berorientasi pada hasil. Kita masuk kepada 2.2, yaitu struktur tata kelola The Pandemic Fund. The Pandemic Fund terdiri atas Governing Board, Technical Advisory Panel, Secretariat, dan Implementing Entities. Kita masuk ke mekanisme Call for Proposal. Call for Proposal merupakan inti dari operasional APF. Skema ini berfungsi untuk menyalurkan hibah kepada negara penerima dan lembaga mitra yang membutuhkan bantuan untuk memperkuat kapasitas PPR. PF telah melaksanakan sebanyak 3 kali call for proposal sebagai bagian dari mobilisasi pendanaan global PPR. Selanjutnya adalah dinamika multilateral dan tantangan dalam Pandemic Fund. Meskipun official development assistance kesehatan di bidang kesehatan naik dari 25 miliar ke 31 miliar, namun di tahun 2023 stagnan karena prioritas banyak bergeser kepada bidang energi dan keamanan. Permasalahan geopolitik juga termasuk karena adanya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mengakibatkan permasalahan lainnya. Juga adanya fragmentasi kebijakan seperti Pandemic Accord, GHSAA Plus, dan sebagainya yang menimbulkan overlapping terhadap pendanaan kesehatan dan lemahnya koordinasi terhadap lembaga multilateral dalam bidang-bidang tersebut. Kesenjangan dalam pendanaan PPR juga masih besar, yaitu PPR masih membutuhkan 10-15 miliar dolar per tahun dan hanya baru terpenuhi sebesar 20%. Untuk menjaga komitmen tersebut, Pandemic Fund tentu harus memperkuat transparansi, advokasi, komunikasi publik, dan kemitraan dengan masyarakat sipil atau NGO agar isu kesehatan tetap menjadi prioritas pasca pandemi. Selanjutnya di bab 3, kebijakan pendanaan negara donor dalam global health financing. Peneliti membagi 3 negara donor tersebut karena 3 negara maju ini merupakan negara-negara dengan pendonor global health financing terbesar. Pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan donor global health terbesar di dunia melalui USAID dan CDC. Fokus-fokusnya adalah dalam penyakit menular, untuk kesehatan ibu dan anak, laboratorium, dan surveillance. Dalam US Global Health Security Strategy 2024-2028 menegaskan bahwasanya kesehatan sebagai instrumen keamanan nasional, juga penguatan tata kelola dan pendekatan One Health. US juga berperan dalam Global Fund sebagai kontributor utama dengan jumlah kontribusi yaitu 23 miliar US dollar dan Gavi sebesar 1,2 miliar US dollar per tahun. Tren pendanaan Amerika ini stagnan menjelang pemilu 2024, namun komitmen normatifnya tetap tinggi. Kedua ada Jerman. Jerman merupakan donor global health terbesar di dunia dengan angka 1,2 miliar euro per tahun melalui Kementerian Pembangunan Jerman atau BMZ. BMZ ini menetapkan bahwasanya ada
pada 2030 Jerman harus menetapkan prinsip dalam lembaga-lembaga dalam pembiayaan global financing, yaitu responsibility, innovation, dan partnership. Inisiatif kunci yang dilaksanakan oleh Jerman seperti ECTA yang memberikan 1,1 miliar pada organisasi ini, dan juga G7 Pact for Pandemic Readiness pada 2022 yang menjadi cikal bakal dari Pandemic Fund. Fakta lainnya adalah 56% ODA kesehatan dari Jerman di ODA kesehatan Jerman disalurkan kepada lembaga-lembaga multilateral karena adanya preferensi kebijakan yang kuat terhadap pendekatan kolektif yang berbasis institusi internasional dalam agenda kesehatan global. Oke, yang ketiga Jepang. Jepang merupakan donor utama Asia yang dari awal sudah berakar dari diplomasi human security. Jepang melakukan kontribusi dalam global health dalam jika JICA dan GHIT Fund dalam bantuan teknis dan vaksin pada 40 negara. Juga sebagai kontributor terbesar di Global Fund dan CEPI. Kebijakan Jepang pada Global Health Strategy 2022 menegaskan bahwasanya PPR dan UHC sebagai hal yang inklusif di seluruh dunia. Hal ini menegaskan bahwasanya Jepang mengintegrasikan prinsip human security dan stabilitas Indo-Pasifik sebagai dasar diplomasi kesehatan yang strategis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan perdana negara donor terhadap Pandemic Fund. Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan kontribusi sebanyak 450 juta hingga pertengahan 2024 yang menegaskan bahwasanya Amerika Serikat merupakan donor terbesar di Pandemic Fund. Motifnya adalah Pandemic Fund dianggap sebagai national security yang diprioritaskan dalam Global Health Security Strategi 2024-2028. Amerika Serikat juga memiliki kursi di governing boards untuk mendorong prinsip transparansi dan result based financing. Amerika Serikat juga bersinkronisasi dengan GSA dan One Health Joint Plan of Action. Dalam hal ini Amerika Serikat juga mendukung 4 dari 19 proyek call for proposal pertama di tahun 2023 oleh Pandemic Fund yang dibantu oleh CDC dan USAID. Selanjutnya adalah Jerman. Jerman memberikan kontribusi sebesar 200 juta dolar melalui BMZ dan BMG, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pembangunan. Jerman merupakan donor terbesar kedua di Pandemic Fund. Dalam hal ini, Jerman melanjutkan kebijakan mereka dalam G7 Pact for Pandemic Readiness pada 2022 yang mendorong PF atau Pandemic Fund sebagai Global Intermediary Fund di bawah World Bank. Juga Jerman juga sering aktif dalam memberikan delegasi mereka di TAP, yaitu tata kelola yang dilaksanakan oleh The Pandemic Fund, serta mengawasi proyek-proyek di East Africa Surveillance yang didukung oleh GIZ Health Program. Prinsip-prinsip yang ada dalam BMZ 2030 Reform Strategy adalah hal utama menjadi prinsip bagi Jerman dalam membantu The Pandemic Fund. Orientasi Jerman yang berfokus pada memperkuat multilateralisme, inklusivitas, dan tata kelola global yang adil antar negara mengakibatkan hal tersebut dijalankan di The Pandemic Fund. Jepang, yang ketiga Jepang, kontribusi Jepang di Pandemic Fund adalah 100 juta US dollar melalui JICA dan Kementerian Keuangan mereka. Landasan kebijakan ini adalah Global Health and Human Security Strategy, bahwasanya kesehatan merupakan pilar stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Jepang juga melatari kebijakan ini berdasarkan diplomasi G7 Hiroshima 2003, bahwasanya mendorong integrasi Pandemic Fund dengan inisiatif One Health di regional Asia Timur. Selanjutnya masuk ke
3.3 yaitu hambatan dalam menjaga komitmen pendanaan negara donor. Terdapat 4 hambatan yaitu tren umum dan yang pertama adalah tren umum dan donor fatigue. Eh, Pada pasca COVID-19, negara donor menghadapi kelelahan politik dan fiskal terhadap tekanan ekonomi global setelah pandemi. Hal ini ditunjukkan bahwasanya ada total ODA global pada 2023 meskipun tertinggi, alokasi dalam sektor kesehatan menurun. Hal ini tentu diakibatkan oleh tidak hanya donor fatigue tapi juga persaingan dengan prioritas di sektor lainnya seperti energi, pertahanan, dan iklim. Juga terjadi tekanan fiskal di tiap-tiap negara serta ketidakpastian politik domestik. Juga akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga multilateral. Apabila lembaga multilateral tidak mampu menjaga transparansi, pelaporan hasil, dan komunikasi terhadap dampak bantuan tadi, lembaga penerima tentunya tidak dapat menunjukkan efektivitas dan hasil yang nyata. Tentunya akuntabilitas menjadi faktor yang penting dalam menjaga kepercayaan dan kontinuitas dukungan finansial. Selanjutnya adalah peranan jaringan advokasi transnasional dalam global financing. TAN atau Jaringan Advokasi Transnasional adalah koalisi lintas aktor dan negara yang mempengaruhi kebijakan melalui isu framing, pertukaran informasi, dan tekanan moral menurut Keck and Seeking. Keck and Seeking juga menjelaskan bahwa TAN berperan menjaga isu-isu kesehatan tetap menjadi prioritas komunitas internasional meski ada tekanan ekonomi dan politik secara domestik. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, dalam konteks Pandemic Fund, TAN bertransformasi digital untuk menciptakan legitimasi dengan narasi-narasi visual, interaksi daring, dan komunikasi jaringan. Masuk ke bab 4, yaitu bab yang pertama adalah jaringan advokasi transnasional The Pandemic Fund. Aktor negara yang diidentifikasi oleh peneliti yaitu negara-negara anggota governing boards yang menjadi inti kekuasaan formal dan penggerak legitimasi global. Kebanyakan negara-negara yang membantu advokasi The Pandemic Fund adalah negara-negara global south seperti Indonesia, Rwanda, Bangladesh yang mendorong arsitektur pembiayaan yang lebih inklusif dan berimbang kepada negara-negara berkembang, mengaitkan agenda dan juga menyebarkan agenda-agenda pendanaan PF dengan nilai-nilai solidaritas, keberlanjutan, dan ketahanan sistem kesehatan. Juga Pandemic Fund juga melaksanakan jaringan dengan mitra strategis seperti World Bank, WHO, dan CEPI untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas advokasi digitalnya. Juga termasuk seperti organisasi filantropis global. Sedangkan aktor NGO yang bekerja sama dalam jaringan advokasi transnasional adalah Pandemic Action Network. Sejak tahun 2021, Pandemic Action Network merupakan NGO utama yang mendukung sekali terhadap gerakan-gerakan atau advokasi yang dilakukan oleh The Pandemic Fund. Hal ini dapat ditunjukkan nanti di penjelasannya di skripsi saya. Pandemic Action Network juga berkolaborasi dengan GPMB, CEPI, dan Resolve to Save Life dalam rekomendasi dan panduan PPR dalam rekomendasi atau kebijakan PPR yang dibikin oleh The Pandemic Fund. Lanjut, masuk ke strategi advokasi digital The Pandemic Fund. Yang pertama adalah proselytizing. Proselytizing adalah advokasi digital yang membangun kesadaran publik dan legitimasi moral. Hal ini untuk menciptakan isu salience atau kesadaran isu dan memperkuat legitimasi normatif. Kanal utama yang dipakai oleh Pandemic Fund untuk ini adalah seperti situs resmi pandemicfund.org, media sosial X atau Twitter, dan laporan publik yang dapat dibuka di situs resmi tadi. Yang pertama adalah taktik pertama adalah broadcasting. Broadcasting bertujuan untuk membangun kredibilitas, serta membangun kepercayaan donor dan komitmen politik.
Broadcasting yang dilakukan PF berbasis moral normatif dan bukti kinerja. Pada tahun 2023, terdapat publikasi hibah perdana depan Mic Fund sebesar 338 juta US dollar dan video dukungan dari Ajay Banga, yaitu Direktur Eksekutif World Bank, yang berjudul PF at One Year. Pada 2024, Pandemic Fund juga menyebarkan publikasi dokumen investment case 2025-2027 di acara event G20 di Rio de Janeiro 2024. Pada strategi broadcasting ini, kolaborasi PF dilakukan dengan Pandemic Action WACI dan Pan America Health Organization untuk memperluas legitimasinya. Uh, Taktik proselytizing kedua adalah hashtag campaign. Hashtag campaign merupakan menyematkan tagar untuk menghubungkan narasi kelembagaan dalam wacana publik global yang lebih luas. Tagar tersebut untuk memfasilitasi keterhubungan antar aktor institusi global untuk menyebarkan pesan PF tanpa intervensi langsung dari lembaga. Tagar utama yang disebarkan oleh PF yaitu The Pandemic Fund Invest in Preparedness Global Health Security di platform Twitter. Kolaborasinya dilakukan dengan PAN, WHO, dan World Bank. Pada 2023, kampanye hashtag campaign yang dilakukan adalah Invest in Preparedness dan Pandemic Preparedness pada World Health Day dan Epidemic Preparedness Day. Pada 2024, insentifikasi taktik ini dilakukan dengan tagar Protect the Future and the Global Preparedness. Masuk ke 4.2, conversing. Conversing merupakan strategi yang berbasis interaksi dua arah, yaitu dilakukan oleh organisasi dalam satu arah dan juga partisipasi oleh publik. Bertujuan untuk membangun legitimasi reflektif dengan dialog partisipatif. Formatnya yaitu webinar yang pertama. Webinar pada 2023, PF melaksanakan webinar Financing for Preparedness yang dilaksanakan dengan GSA untuk melakukan diskusi interaktif dengan negara seperti Ethiopia, Rwanda, dan Trinidad and Tobago. Yang kedua, webinar pada Maret sampai Mei 2023 yaitu Country Voice Co-Creating Preparedness yang melibatkan 60 negara bersama WHO dan World Bank. Pada 2024, The Pandemic Fund beserta WHO melaksanakan webinar Planning for Sustainable Financing Series yang bersifat interaktif yang melibatkan lebih dari 50 negara serta penyebaran publikasi Frequently Asked Question yang berdasarkan 3 bahasa, yaitu Spanyol, Inggris, dan Prancis. Yang kedua adalah Financing for Preparedness on Second Call for a Proposal pada 2024 yang menampilkan pria Basu, yaitu Direktur Utama The Pandemic Fund, GSA, USAID, yang menyebarkan hibah tentang The Pandemic Fund di proposal kedua, yaitu 547 juta dengan rasio leverage 1:7. Strategi conversing lainnya yaitu survei dan digital feedback. Pada akhir 2024, PF belum memiliki sistem survei publik yang rutin dan umpan balik dari mitra hanya diketahui melalui dokumen rapat dewan atau board meeting, juga laporan teknis internal. Jadi hal ini tidak dapat dibuka secara publik apabila publik melihatnya di situs resmi The Pandemic Fund. Hal ini juga menjelaskan bahwasanya pola yang dilakukan oleh Pandemic Fund masih bersifat konsultasi elit dibandingkan oleh publik yang terbuka. Hal ini mencerminkan bahwasanya ada keterbatasan di digital conversing.
Lanjut di testing. Testing merupakan strategi di mana melihat respon publik di platform digital dengan mengukur efektivitas pesan dan preferensi audiens melalui data analisis seperti email open rate, retweet, like, and A/B test atau A/B testing. Pada PF, dalam organisasi PF belum melaksanakan strategi ini secara eksplisit. Juga meskipun ada namanya platform newsletter yang memiliki potensi analitis, ini belum dimaksimalkan secara terbuka. Juga di dokumen-dokumen yang disebarkan dalam situs resmi Departemen Fund, uh, hal ini cuma fokus ke indikator program yang dilaksanakan oleh Departemen Fund, tidak melihat evaluasi komunikasinya. Meskipun begitu, uh, aktivitas yang dilakukan oleh PF di X dan LinkedIn masih dominan di strategi broadcasting dan promosi institusi. Kita lanjut di facilitating. Facilitating adalah strategi yang menekankan fungsi network facilitation, yaitu uh, bahwasanya uh, Pandemic Fund menekankan fungsi penghubung dan memungkinkan kolaborasi lintas aktor yang berbasis kolaborasi bukan kontrol dari pusat. Yang pertama dari strategi ini adalah kolaborasi platform dan kemitraan strategis. Pandemic Fund menerapkan pendekatan facilitating melalui pembentukan platform kelembagaan yang terdesentralisasi, namun terkoordinasi dengan mekanisme formal bagi aktor-aktor negara. Pandemic Fund bermitra dengan Pandemic Action Network sebagai penghubung antara Pandemic Fund dengan CSO global atau NGO global. Dalam kerjasama ini menghasilkan civil society town hall dan civil society consultation pada 2023-2024 untuk masukkan dalam call of proposal. Hasil dari pertemuan-pertemuan ini menghasilkan CSEF atau Civil Society Engagement Framework yang berisi sebagai berikut. NGO juga mendapatkan 2 kursi voting di governing board, dan juga PF juga melaksanakan kolaborasinya dengan WHO, UNICEF, FAO, WEB Health and Emergency Team. Capacity building juga dilakukan oleh PF atau Pandemic Fund dalam proyek-proyek call of proposal. Juga melalui kemitraan dengan WHO dan World Bank serta PAN, Pandemic Fund membangun ruang kolaboratif untuk berbagi praktik dan inovasi kebijakan. Hal ini juga selaras dengan negara-negara di Pandemic Fund seperti Ethiopia, Rwanda, dan Indonesia terlibat aktif dalam forum town hall dan forum di UNGA 78-79 dalam side event Pandemic Fund. Pada taktik facilitating 3, yaitu distributed campaigning, ini merujuk kepada proses di mana advokasi tidak dikendalikan lagi dengan organisasi pusat, melainkan disebarkan, diadaptasi, dan disebarkan secara otonom oleh NGO dan lembaga teknis mitra. Nah, Pandemic Action Network meluncurkan Pandemic Action Hub sebagai untuk melihat sejauh mana negara-negara donor atau negara-negara dalam komunitas internasional tetap memberikan dukungannya ke Pandemic Fund. Wachihal pun seperti itu, namun mengadaptasi narasi Pandemic Fund dalam konteks regional dan nasional. Namun dalam hal distributed campaigning ini, PF tetap memegang kendali simbolik melalui branding dan communication guide untuk menjaga konsistensi pesan dalam PPR atau pesan-pesan advokasi. Implikasi dari strategi Development Fund terhadap kebijakan negara donor. Donor Amerika sendiri meningkat di tiap tahunnya, serta advokasi yang dilakukan oleh Development Fund ini dimention juga oleh Joe Biden, yaitu Joe Biden menyatakan
sebagai di dalam PPT saya, investing in the pandemic fund means making sure the world is prepared better. Hal ini mempengaruhi Amerika untuk memberikan donor komitmen sebesar 700 juta US dollar yang juga pada 2000 Oktober 2024 pada pertemuan G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan bahwa investasi ini akan membantu the investment will help respond on the next pandemic protecting American and other globally. Advokasi lewat hashtag tersebut memperkuat narasi bahwasanya investasi di PPR memperkuat rakyat Amerika Serikat dan keamanan nasional. Di Jerman, pada 2023, narasi digital PF ini menggeser logika nasional ODA Jerman dari charity menjadi investasi preventif. Hal ini dapat dilihat pada 2024, di mana Jerman menambah 50 juta euro dalam event investment cash pandemic fund. Hal ini dapat dibuktikan dengan Menteri Jerman yaitu Sven Schulz yang menyatakan effective prevention is so far cheaper than the cost of a pandemic. Juga Schulz juga menyatakan bahwasanya proyek pandemic fund yang dilakukan di Burkina Faso, Togo, Kamboja membantu melindungi Jerman untuk ke pandemi selanjutnya. Nah, hal ini tentu mempengaruhi Jerman bahwasanya pandemic fund terbukti dalam global public goods untuk negara-negara berkembang. Sedangkan Jepang sudah menetapkan PPR sebagai strategi kesehatan global mereka sejak 2022. Advokasi yang dilakukan oleh Pandemic Fund pun memperkuat argumen fiskal Jepang bahwasanya investasi kesehatan adalah investasi ekonomi global. Nah, dukungan atau kebijakan pendanaan Jepang pun selalu meningkat tiap tahunnya. Pada 2023 pada 2022 awalnya Jepang memberikan kontribusi awal sebesar 70 juta US dollar dan selanjutnya terus naik dari 15 juta US dollar pada 2023 dan 2024 naik ke 50 juta US dollar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwasanya strategi advokasi di Pandemic Fund secara efektif mempengaruhi arah kebijakan pendanaan negara donor dan memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam tata kelola kesehatan global yang inklusif dan berkeadilan. Advokasi ini berkontribusi pada peningkatan komitmen pendanaan yang tercermin dari meluasnya dukungan Amerika Serikat, penambahan kontribusi Jerman, dan konsistensi dukungan Jepang terhadap Pandemic Fund. Saran peneliti, penelitian selanjutnya perlu meninjau terhadap keterkaitan antara advokasi Pandemic Fund dan proses perumusan Pandemic Accord oleh WHO. Juga bisa meneliti tentang peran Pandemic Action Network dalam memperkuat hubungan antara masyarakat sipil dan lembaga multilateral. Kajian lanjutan juga penting menganalisis bahwasanya bagaimana kolaborasi PF, WHO, dan jaringan advokasi transnasional dapat menciptakan mekanisme pembiayaan dan koordinasi kebijakan kesehatan global yang efektif dan inklusif. Demikian